siswa tersebut sudah diminta menjalani isolasi mandiri. Sementara terkait pedoman pelaksanaan surveillance pembelajaran tatap muka ketika positivity rate mencapai lebih dari 5%, maka kegiatan PTM ditiadakan untuk sementara di sekolah tersebut. Selain itu, Satgas juga melakukan tracing kepada 126 kontak erat dengan 9 siswa. Salah satunya diketahui sempat mengunjungi mal di Yogyakarta pada sepekan terakhir. Pemirsa, kasus harian COVID-19 mulai perlahan beranjak naik. Indonesia pun harus bersiap menghadapi varian baru Delta setelah mewabah di Singapura dan Malaysia. Lalu apa antisipasi yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat terutama jelang akhir tahun nanti? Di mana kasus ini biasanya melonjak setelah akhir pekan atau libur akhir tahun. Kita akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Selamat siang Pak Hermawan, salam sehat. Selamat siang, Eva, sehat selalu. Ya, Pak Hermawan. Baik, Pak Hermawan, 7 provinsi DKI, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, dan Bali mengalami kenaikan kasus sepekan terakhir. Analisa Anda apa saja faktor penyebabnya? Ya, tentu saja ini sejalan ya dengan aktivitas kita yang sangat terbuka. Kita sudah melihat bagaimana sebulan terakhir begitu ramai sekali perkantoran, pemukiman, dan semua aktivitas publik, termasuk kegiatan sosial keagamaan, sosial budaya, semuanya kembali ramai. Beberapa aktivitas sudah tidak lagi memperhatikan penjagaan terhadap jarak, tertinggal hanya penggunaan masker yang masih kita bisa terlihat dan kita observasi. Nah, oleh karena itu kita menghimbau tidak hanya untuk masyarakat, pemerintah juga kembali untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan di moda transportasi baik udara, laut, dan darat. Libur panjang ini berkorelasi atau menyumbang kenaikan kasus. Betul, memang itu yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa pandemi COVID ini belum tercabut statusnya dari dunia ya. Pandemi global masih berlangsung. Di beberapa negara terjadi seperti yang disebutkan, seperti tetangga kita di Malaysia, Singapura, bahkan di Eropa ya, terutama di Jerman terjadi kasus 4 hari berturut-turut ini kenaikan yang lebih dari 40.000, bahkan hari kemarin memecahkan rekor 50.000 kasus dalam sehari. Dan tentu saja vaksinasi berjalan, upaya pemerintah masing-masing negara berlangsung, tetapi tidak cukup karena COVID-19 ini terus bermutasi dan juga pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas kita apabila kita abai dan cenderung meremehkan COVID-19 ini. Ya, soal mutasi virus, ada saat ini varian Delta Plus yang sudah terdeteksi di 43 negara termasuk tetangga kita Malaysia dan juga Singapura. Apa antisipasinya? Hemat saya di kita juga sudah ada ya. Memang ini perkiraan ya, perkiraan kami, hemat kami di Indonesia juga varian ini sudah ada. Cuman persoalannya pada tantangan testing dan tracing kita, termasuk dalam lab kita juga yang sub dari varian Delta ini harus segera betul-betul dilakukan upaya penuh. Karena ketika kita melonggarkan juga wisatawan mancanegara, itu sejak bulan yang lalu, seperti halnya Bali dan Kepulauan Riau diberi ruang, kemudian juga aktivitas pintu gerbang kita juga cukup terbuka sebenarnya, walaupun ada aturan, tapi kan ada screening yang dilonggarkan, seperti kewajiban karantina tadinya 7 hari, turun jadi 5 hari, turun jadi 3 hari. Nah ini juga sangat beresiko, apalagi kemungkinan berinteraksinya dengan wisatawan domestik atau penduduk lokal kita. Nah ini semua akan menyebabkan potensi new variant, apakah under monitoring atau bahkan local variant ini tetap dalam kekhawatiran kita. Maka itu kewaspadaan penuh. Jadi persoalan varian di negara lain yang dekat dengan kita ini mirip kejadian seperti di Maret 2020 yang lalu ketika kita terlambat untuk mendeteksi, tetapi sesungguhnya kita sudah mengalami dan pada akhirnya juga memang terbukti mengalami walaupun lambat dideteksi di Indonesia saat itu. Oke, konkretnya 3M, 3T dan juga vaksinasi untuk kita menghadapi bersama-sama ini antisipasi lonjakan kasus saat libur Natal dan Tahun Baru, kemudian ada kenaikan kasus signifikan selama sepekan terakhir dan juga adanya potensi virus atau mutasi virus yang tadi Anda sampaikan kemungkinan sudah ada di Indonesia. Kampanye saat ini, upaya-upaya yang kita lakukan ini kan menjadi inkonsisten ketika kebijakan pemerintah juga terutama pada moda transportasi dan aktivitas layanan publik sudah mengabaikan protokol kesehatan yang 5M. Yang 3M saja, menggunakan masker, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan, ini juga di-excuse, permisif terjadi. Karena
bukti sederhana, seluruh moda transportasi, terutama di kota seperti Jakarta, kan diberi ruang untuk melayani full capacity untuk penumpang. Maka itu penjagaan jarak itu menjadi terdegradasi untuk indikator yang ini, kampanye 3M. Maka itu tinggallah menggunakan masker, itu pun sudah banyak juga yang abai. Maka himbauan kita untuk perubahan perilaku ini, jangan sampai kita lalai dan gegabah untuk melonggarkan kebijakan. Di sisi lain juga masyarakat kita harus tetap waspada dan teredukasi dengan baik agar potensi kenaikan kasus yang memang hampir pasti terjadi tidak diboncengi dengan adanya potensi varian baru yang pada akhirnya juga membawa gelombang yang kita tidak harapkan. Kita sudah cukup mengalami dua stagnasi pelayanan saat awal tahun 2021 di Januari Februari, kemudian yang kedua puncaknya di Juni dan Juli. Jangan sampai ada gelombang ketiga apalagi keempat. Tetapi kalau kita melihat keterbukaan ini, potensi kenaikan kasus itu ada. Maka cara terbaik kita adalah waspada, protokol yang 3M, tetapi pemerintah juga harus konsisten dari desain kebijakan agar tidak ada ruang permisif terhadap protokol yang 3M. Karena itu yang paling basic, tinggal dilengkapi dengan upaya vaksinasi. Saya Pak, moga-moga kembali dievaluasi oleh pemerintah. Ya, waspada juga konsisten itu kuncinya. Baik, terima kasih. Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat. Pemirsa, Metro Siang akan kembali dengan informasi puncak perayaan ulang tahun ke-10 Partai Nasdem digelar serentak di 34 provinsi pada Kamis siang. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda. Keindahan alam yang mempesona, eksotis, kekayaan ragam budaya, hidup rukun dalam perbedaan. Selamat datang di Provinsi Kalimantan Tengah, bumi tabun bungai, tanah berkah. Saya Satria yang akan menjaga dan mengantarkan barang kamu dengan sepenuh hati. Ini semua kami lakukan. It's coffee time. Baru Kapal Api Special Mix Gula Aren. Kopi berkualitas dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Harumnya aroma dan rasa kopi Kapal Api dengan gula aren asli. Temani harimu bersama Kapal Api Special Mix Gula Aren untuk semangat setiap saat. Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Jaga daya tahan tubuh dengan vitamin C yang direkomendasikan. Vitalong, vitamin C 500 mg dengan teknologi time release, daya kerja 12 jam. Lebih tidak asam di lambung dan halal. Vitalong C, fit a long day. Hebatnya, Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex meresap ke dalam pori-pori tembok. Nippon Elastex bikin rumah tahan bocor lebih dari 5 tahun. Aktif sepanjang hari, aku minum Entrasol. Tinggi proteinnya, bantu jaga masa ototku. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Teman-teman suka bingung pilih susu? Simple kok. Pastikan bisa dukung kecerdasan dan perkuat daya tahan tubuhnya. Aku sih pilih Morinaga. Biar nggak nyesel nantinya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mari ubah perilaku. Pakai masker untuk lindungi kita semua. Didukung oleh Puncak perayaan ulang tahun ke-10 Partai Nasdem digelar serentak di 34 provinsi pada Kamis siang. Berbagai kegiatan pun dilakukan untuk memeriahkan hari jadi Partai Nasdem, seperti melakukan bakti sosial, membagikan hadiah dan sembako kepada masyarakat. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kendal menggelar perayaan puncak ulang tahun ke-10 Partai Nasdem di kantor DPP Partai Nasdem Kendal Kamis siang. Untuk memeriahkan hari jadi Partai Nasdem, DPD Nasdem melakukan kegiatan bakti sosial seperti memberikan santunan pada anak yatim piatu, membersihkan lingkungan kantor DPD Nasdem, serta menggelar pengajian.
Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kendal, Siswoyo, berharap seluruh simpatisan, kader, dan pengurus tetap kompak dan solid mewujudkan semangat restorasi demi Indonesia sejahtera. Selain itu, selama ini Nasdem konsisten mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan kebijakan. Berharap Partai Nasdem bisa meraih suara terbesar untuk tahun 2024. Untuk itu, momen daripada kegiatan partai ini adalah sebagai ajang konsolidasi dan strategis pembinaan politik agar kita 2 tahun yang akan datang itu mempersiapkan untuk pelaksanaan 2024. Lalu kita ketahui bahwa karena sampai hari ini di Kendal hanya mendapatkan 1 kapel yang mendapatkan 2 kursi, harapan kita di tahun 2024 nanti kita berjuang berharap agar semua dapel mendapatkan 1 kursi di masing-masing. Perayaan puncak acara HUT ke-10 Partai Nasdem juga digelar jajaran pengurus DPD Partai Nasdem Kota Pasuruan di kantor DPD Partai Nasdem Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pasuruan, Hasim Asari, menggelar syukuran dengan memotong tumpeng dan menyerahkan hadiah kepada ratusan warga Kota Pasuruan yang berulang tahun pada 11 November. Sementara di Pringsewu, Lampung, untuk memeriahkan hari jadi Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Pringsewu membagikan ratusan karung beras kepada masyarakat yang membutuhkan serta menanam